Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai artikel yang berjudul Constructing a Framework of Inference. Kelompok 11 terdiri dari saya sendiri, Nick Desya Mahamdi, beserta kedua teman saya, ada Monica Suci dan Razan Fadilah. Tabel of content dari presentasi kami terdiri dari 3, yaitu biografi, pembahasan, dan tanggapan kelompok. Pertama ada biografi dari Marlene Palmer yang merupakan penulis dari artikel ini. Marlene Palmer adalah seorang sejarawan dan arkeolog di Inggris. Dia lahir 30 April 1943. Pada awalnya, Marlene Palmer adalah seorang yang menggeluti di bidang ilmu sejarah. Ia melanjutkan studinya di Oxford. Lalu dia menjadi dosen beserta kepala Departemen Sejarah di Universitas Loughborough hingga tahun 1983. Setelah itu dia pindah ke Universitas Leicester dan menjadi kepala Departemen Arkeologi hingga tahun 1988. Setelah itu dia juga melanjutkan menjadi kepala sekolah arkeologi dan sejarah di Inggris. Marlene Palmer juga diangkat sebagai profesor di bidang sejarawan dan arkeolog, khususnya arkeologi industri. Kedua, pembahasan mengenai artikel yang berjudul Constructing a Framework of Inference. Artikel ini terbagi menjadi 6 bagian. Pertama itu ada introduction, kedua ada framework inference, ketiga ada class and status, keempat ada strategy of resistance, kelima ada gender, keenam ada conclusion. Introduction. Arkeologi industri ini telah dipraktekkan di Inggris sejak 1950-an. Arkeologi industri mempunyai dua makna, yaitu seperti arkeologi pada umumnya untuk memahami aktivitas manusia di masa lalu melalui benda materialnya. Kedua, sebagai gerakan pelestarian industri untuk menjamin peninggalan monumen industri di masa lalu. Makna yang kedua ini juga bisa disebut sebagai warisan industri. Di Inggris, istilah warisan industri dan arkeologi industri itu dianggap sama. Lalu ada a framework of inference. Pada awalnya, arkeolog enggan menerima arkeologi industri sebagai subdisiplin di bidang ilmu arkeologi. Sebenarnya arkeologi industri ini berkaitan dengan struktur yang masih berdiri. Jika tujuan arkeologi pada umumnya adalah untuk memahami manusia di masa lalu melalui sisa material yang ditinggalkannya, struktur yang masih berdiri baik di atas tanah dan di bawah tanah ini masih sangat relevan. Arkeologi industri juga berfokus kepada bukti-bukti material seperti hal-hal tersebut, struktur yang masih berdiri, dan sumber-sumber dokumenter yang ada dari masa lalu. Nah, arkeologi industri ini mempunyai pendekatan yang lebih berbeda dari ilmu sejarah. Arkeologi industri lebih banyak menggunakan data daripada ilmu sejarah. Ilmu sejarah sendiri lebih ke arah untuk mendapatkan tujuan dan pemikiran. Dia lebih mengungkapkan peristiwa dan agen-agen di masa lalu. Arkeologi industri ini menjembatani antara teori dan praktik. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tindakan dan tujuan masyarakat masa lalu atas budaya material baik secara sosial, ekonomi, dan teknologi yang digunakannya pada masa lalu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai class and status. Oke, terima kasih, Saudara Nick. Ya, sekarang kita akan membahas tentang kelas dan status dalam kerangka kerjanya. Jadi kerangka kerja arkeologi industri yang ini kebetulan itu mungkin akan banyak dipengaruhi oleh tulisan Karl Marx yang menekankan pertumbuhan kontradiksi antara kekuatan dan hubungan produksi dan efek konsekuensinya pada struktur kelas.
dan telah digunakan sebagai sarana interpretasi oleh arkeolog sejarah Amerika seperti Randall McGuire dan Robert Painter. Oke, next. Next. Ya, di Inggris ini ada penelitian baru yang telah berhasil menekankan bagaimana perkembangan industri dalam beberapa hal merupakan suatu produk yang menghasilkan lebih dari satu kelas sosial, termasuk di situ dikatakan bahwasanya ada 3 yang dikatakan dari Michael Newell dan John Walker dari unit arkeologi Universitas Manchester telah mengembangkan metodologi untuk menggambarkan dan memahami perubahan industri berdasarkan kerja lapangan intensif yang di Thameside, yaitu di pinggiran Manchester. Menggunakan klasifikasi yang diusulkan dalam thesaurus dari jenis banyaknya monumen yang dibuat oleh mantan Royal Commission on the Historical Monuments of England, mereka mencatat ketika situs industri pertama kali muncul di landscape dan kemudian mengacu pada sumber dokumenter yang dianggap sebagai pengantar di salah satu situs 3 kelas sosial yang diidentifikasikan di wilayah tersebut. Jadi ada 3 ya. Di situ ada tuan tanah, ada pemegang bebas, dan penyewa. Nah, dalam periode 1600 sampai 1900 di Thameside, 28 situs arkeologi itu, di situ ada 13 kelas monumen yang dapat dianggap berasal dari sang penguasa. Penguasa itu yang tadi, yang tuan tanah tadi. Itu rata-rata yang paling menonjol itu biasanya aula manorial, dan balai kota. Terus ada lagi 48 jenis dari 10 kelas monumen untuk pemegang bebas. Jadi misalnya di situ ada rumah, pedesaan, dan kompleks tekstil yang menjadi paling umum. Dan 24 jenis situs arkeologi baru di hanya 5 kelas monumen yang dapat dikaitkan dengan penyewa. Di situ ada pondok penenun dan kepala pertanian terhitung mayoritas. Nah, pendekatan Newell dan Walker saling terkait kelas sosial untuk jenis tertentu dari monumen arkeologi. Dan itu menunjukkan bahkan penyewa saja membangun beberapa struktur industri, terutama yang berkaitan dengan produk tekstil. Struktur sosial Thameside dulu cukup terdefinisi dengan baik. Penulis menunjukkan potensi masalah penerapan metodologi mereka ke daerah-daerah di mana sosial kontemporer struktur lebih berkembang. Jadi, metodologi yang dipakai di Thameside ini memiliki beberapa masalah dan kendala ketika diterapkan kepada daerah-daerah yang metodologinya lebih kompleks, yang strukturnya itu lebih kompleks. Gitu. Membuat kategorisasi sederhana menjadi sulit. Ini masih harus diuji di tempat lain, tapi memberikan wawasan yang berharga tentang kontribusi berbagai kelas sosial untuk pengembangan industri. Studi Thameside pun tidak mengungkapkan hal yang sama pada penekanan kontradiksi antara kekuatan dan hubungan produksi seperti yang dilakukan studi Amerika yang dirujuk di atas. Ini sebagian besar berhubungan dengan apa yang bisa digambarkan sebagai periode proto-industri daripada industri berbasis pabrik besar-besaran. Next. Oke, next. Oke, sekarang tapi menunjukkan bahwa pada tahap ini berbagai kelompok sosial manajer sosial itu mengejar strategi khas mereka sendiri yang dirancang untuk menangkap peluang yang disajikan oleh pertumbuhan ekonomi. Ini tidak serta-merta membawa mereka ke dalam konflik satu sama lain. Dan memang setiap kelompok sering sekali melengkapi kepentingan satu sama lain di Inggris dan Eropa. Sangat mungkin terjadi konflik antara kelas sosial tidak memainkan peran utama dalam perkembangan industrialisasi seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Setidaknya sampai abad ke-19. Di periode abad pertengahan, sistem serikat menciptakan masyarakat industri bertingkat yang diterima secara umum, namun kadang-kadang mungkin dibenci oleh perusahaan besar, khususnya di industri ekstraktif. Dan perorangan pengusaha melakukan kontrol atas tenaga kerja yang substansial sejak awal sebagai dari abad 16 dan 17. Dan mungkin definisi status ini, di sini ada pendefinisian status ulang, yaitu status, tapi bukan kelas. Jadi yang definisi itu status. Yang penting dalam perkembangan masyarakat industri. Pengusaha sukses seperti Richard Arkwright secara aktif mencari pengakuan sebagai
anggota bangsawan daerah, sementara kondisi kerja di pabrik dan tambang memperkuat perbedaannya. Katakanlah mesin operator dan pengawas atau mandor. Ini seringkali menarik, terungkap, dan biasanya itu dalam dalam pakaian misalnya, seperti yang bisa dilihat. Jadi di artikel itu ada dibilangin bahwasanya mereka punya perbedaan dari perbedaan status itu berdasarkan jenis tutup kepala dan bentuk pakaian lainnya yang mencerminkan perbedaan status di tempat kerja. Sesuatu yang lebih pantas. Para mandor kemudian mencoba untuk menetapkan status baru mereka di luar tempat kerja dan dapat dibantu oleh pemberi kerja untuk dapat melakukannya. Dan konsekuensi kebutuhan tenaga kerja untuk tinggal di dekatnya tempat kerja. Jadi si mandor-mandor ini mereka selalu ingin memperlihatkan status mereka gitu, bahwasannya mereka lebih tinggi dibanding para pekerja gitu. Nah, hal ini dapat terlihat dengan jelas. Misalnya di desa percontohan Saltaire juga dikembangkan oleh ini gambarnya nih, Sir Titus Salt. Pada pertengahan abad ke-19, banyak pemukiman tambang batu bara perusahaan, namun angkatan kerja tidak selalu menerima niat paternalistik dari majikannya. Jadi sejumlah besar penelitian sedang dilakukan di Inggris dan Eropa tentang penyediaan perumahan. Beberapa di antaranya mengungkapkan perbedaan budaya. Jadi di ekspektasi tenaga kerja baik antara wilayah berbeda di Eropa dan antara pemberi kerja dan karyawan. Dalam kasus terakhir, pengusaha paternalistik sering gagal mempertimbangkan perbedaan norma budaya antara kelas mereka sendiri dan kelas karyawan mereka. Itu penting yang perlu diingat ketika melihat perumahan kelas pekerja. Terutama itu di mana rumah juga merupakan tempat kerja. Oke, next. Jadi intinya adalah di dalam yang sebelumnya itu adalah kebudayaan itu tuh menunjukkan status gitu. Jadi apa status menghasilkan suatu kebudayaan tersendiri gitu. Intinya gitu. Oke, sekarang selanjutnya adalah itulah ritme kehidupan keluarga yang memberikan konteks penting untuk tenaga kerja rumah tangga. Penenun kain tenun misalnya. Sekarang kita bawa contoh misalnya penenun kain tenun. Misalnya tinggal di dalam sebuah keluarga besar. Sejak penenun bersama dengan kelompok pekerja lain yang bisa mendapatkan upah tunai pada usia dini, cenderung menikah dini dan memiliki keluarga besar. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan pondok-pondok itu yang penuh sesak. Salah satu komisaris ditunjuk untuk menanyakan kondisi ruangan tersebut. Penenun mengomentari keadaan pondok di camp di Gloucestershire pada tahun 1840 mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari keluarga besar dan pondok kecil, sehingga Anda menemukan mereka mencuci, mengeringkan, memasak, menenun, dan semua hal lain yang diperlukan dan tugas kerja dilakukan di satu apartemen kecil dan terbatas. Namun ini adalah pandangan seorang pria dari jalan kehidupan yang berbeda dan bukan dari penenun sendiri gitu. Itu pendapat dia tadi tuh si orang yang tadi tuh sebelumnya itu yang mengeluh tentang penurunan upah tapi tidak tentang kondisi kehidupan mereka. Jadi ya mereka mengeluhnya karena upahnya kurang aja, tapi kalau kondisi mungkin ya baik-baik aja, fine-fine aja gitu. Integrasi rumah dan tempat kerja dan kurangnya privasi adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan. Jadi ya udah gitu, mereka udah biasa bareng-bareng sama aja gitu. Padahal minyak dan bulu halus itu tercipta dari proses menenun yang dilakukan sulit, sehingga sulit untuk menjaga kebersihan cottage mereka gitu. Keriuhan kehidupan keluarga seringkali dengan kerabat mereka yang tinggal di sebelah lebih baik daripada berjalan jauh untuk bekerja di toko alat tenun di kota atau pabrik. Jadi mereka benar-benar lebih milih ya udah mendingan saya tinggal di sini sempekan daripada mereka harus jalan-jalan gitu. Bahkan jika gajinya sebanding. Namun banyak pengusaha batuan listrik yang menyediakan rumah untuk mereka tenaga kerja bertekad untuk menyediakan lebih dari satu atau dua kamar tidur sehingga anak-anak dari jenis kelamin yang berbeda tidak harus tidur bersama. Itu pernah diajukan. Tapi ini jenis kesopanan belum tentu menjadi bagian dari norma kelas pekerja. Edward Arkwright membangun deretan rumah di Copley di pinggiran Bradford pada tahun 1840-an dengan tujuan itu. Namun para pekerja terbukti tidak membayar sewa rumah yang lebih tinggi dengan dua kamar tidur di lantai atas dan kelompok kedua dari rumah yang dibangunnya hanya memiliki satu kamar tidur. Jadi mereka nggak mau kalau misalnya itu lebih mahal gitu. Pokoknya ya udah gitu. Pokoknya yang penting murah aja gitu. Dengan penyediaan tempat tidur lipat di ruang tamu lantai bawah. Sama halnya dengan Ashworth, pemilik pabrik.
Apas di Lancaster, kembali disediakan rumah dengan ukuran berbeda untuk membujuk karyawan dengan keluarga besar untuk menempati rumah dengan jumlah yang disyaratkan kamar tidur untuk memisahkan jenis kelamin. Tapi bukti menunjukkan bahwa ini tidak terjadi menurut Timmins tahun 2000. Upaya di bagian tersebut dari Ashworth untuk memaksakan persepsi mereka sendiri tentang kesopanan dan kesopanan dalam kehidupan keluarga tidak dihargai oleh karyawan mereka. Sebagian besar yang dibesarkan di pondok kecil tampaknya lebih menyukai keberadaan komunal mereka gitu sih. Jadi di ujung lain dari skala sosial, praktik paternalisme adalah faktor penting yang memungkinkan banyak wirausahaan meningkatkan kualitasnya. Jadi mereka mencoba meningkatkan kualitasnya di mata rekan-rekan mereka gitu. Banyak desa berarsitektur sederhana juga digaungkan oleh desa dengan nama identik yang jadi dia pernah ada desa berarsitektur sederhana yang didirikan oleh Richard Arkwright tahun 1770-an. Terus habis itu digaungkan lagi dengan desa dengan nama identik yang didirikan di Jerman tahun 1783 atau 1784 oleh Joseph Brueggelmann. Gitu. Jauh lebih agung, tapi keduanya tapi keduanya tuh rumah mereka tuh menghadap pemukiman industri mereka. Jadi cerminan material dari strategi dominasi dan kontrol gitu. Jadi mereka tuh mau menunjukkan bahwasanya mereka tuh punya dominasi gitu. Nah, abad kemudian ya Sirkuit Salt mendirikan penggilingan dan komunitas di pinggiran Bradford, memberikan tantangan sosial kepada sesama pengusaha gitu. Jadi ya intinya itu pokoknya mereka semua itu pada akhirnya ini mengungkapkan adanya status dari semuanya, dari semua kelas gitu. Oke, next. Oke, itu sekian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Monik. Oke, terima kasih Rafa. Nah, kita lanjut lagi ke materi strategies of resistance. Nah, apa sih sebenarnya strategies of resistance ini? Seperti yang sudah dijelaskan Rafa, ada status-status seperti itu. Nah, memang benar biasanya dalam suatu industri besar itu terdapat suatu hierarki. Nah, hierarki itu disebabkan adanya suatu kelompok yang mendominasi, sehingga tak jarang menyebabkan ketidaksetaraan sosial antara tenaga kerja dan pemilik pabrik atau kalangan-kalangan atas. Ternyata para pekerja ini menunjukkan upaya penolakan atau perlawanan. Buktinya adanya sisa-sisa material seperti bangunan, di mana mereka menolak dari dominasi dan kontrol sosial yang ada. Next. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini ada beberapa industri, para pekerjanya yang melakukan penolakan atau perlawanan. Di antaranya ada industri kaos kaki, di mana para pekerja ini ternyata sempat terlibat kerusuhan Ludite yang menentang pengenalan mesin pada abad ke-19, di mana mereka tetap ingin bekerja di industri rumahan. Nah, bukti yang ada itu menunjukkan adanya rumah-rumah produksi untuk memproduksi kaos kaki itu sendiri. Seperti halnya industri kaos kaki, di industri boots dan sepatu, para tenaga kerja juga melakukan penolakan. Nah, bukti yang ada itu adanya rumah atau bangunan yang tersebar berupa deretan rumah bertingkat, di mana rumah itu didirikan di dekat pabrik. Nah, rumah itu di bagian belakangnya digunakan untuk menjahit atau mengawetkan bahan baku dari pembuatan boots dan sepatu. Seperti gambar yang ada di samping, itu contoh rumah produksi yang ada di Inggris pada saat itu. Next. Nah, selanjutnya juga ada industri paku dan rantai. Nah, menurut catatan Yahoo Burit, ini dia merupakan orang Amerika, di mana pada tahun 1868, para pekerja itu dibayar dengan gaji yang sangat rendah, kemudian ia juga harus bekerja dalam waktu yang lama. Nah, industri paku dan rantai ini ada di Black Country, Inggris, di mana para pekerja juga melakukan penolakan terhadap produksi pabrik yang berbasis mesin. Contohnya itu, bukti materialnya adanya bangunan yang dilengkapi seperti toko kecil yang menyatu dengan bangunan utama.
Jadi para pekerja ini ingin tetap mempertahankan industri rumahan yang telah diturunkan atau diwariskan oleh para pendahulunya sebelumnya gitu. Tapi berbeda, seperti di industri tekstil ini, para pemilik pabrik ini mulai mengajak para tenaga kerja untuk berkompromi dengan mengizinkan mereka bekerja di lingkungan rumah atau di industri rumahan seperti itu. Di mana pada buktinya itu terdapat deretan rumah atau bangunan 3 lantai seperti gambar yang ada di samping itu dibangun di sekitar mesin pusat. Nah, mesin pusat ini memasok uap ke mesin tenun yang ada di lantai atas. Kan tadi lantai 3. Nah, di lantai atasnya itu dipasok uap ke mesin-mesin tenun yang ada di lantai atas bangunan tersebut. Next. Nah, kita lanjut ke gender. Jadi, ternyata di Inggris pada pertengahan abad ke-19, pemerintah itu telah menetapkan undang-undang untuk memperkuat perbedaan gender, yaitu dengan melarang wanita untuk bekerja khususnya di area bawah tanah pertambangan, sehingga para wanita ini harus bekerja di bagian atas atau di bagian atas pertambangan itu sebagai pemilah biji tembaga atau penyortir biji tembaga. Nah, kemudian stereotip gender itu sudah ada sejak masa industri rumahan sebelumnya, di mana para wanita ini umumnya hanya melakukan kegiatan seperti pemintalan atau menggulung benang, sedangkan untuk merajut atau menenun itu dilakukan oleh para pria. Seperti contoh yang ada di bawah ini merupakan contoh gambar wanita yang sedang menyortir biji tembaga. Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja nih. Next. Nah, ini gambar wanita-wanita, para wanita yang sedang merenda di lantai atas sebuah bangunan, dan sebelahnya itu ada para pria di pabrik yang sedang membuat sepatu. Next. Oke, kita sampai ke kesimpulan yang ada di artikel ini. Jadi beberapa isu di mana penggunaan kerangka kerja dalam arkeologi industri itu dapat menarik makna sosial dari struktur yang bertahan, yang dipelajari dalam hubungannya dengan bukti gambar dan dokumenter, sehingga menghasilkan tambahan untuk pemahaman proses. Nah, isu-isu yang dibahas dalam artikel ini memiliki relevansi di luar studi industri di masa lalu, seperti eksploitasi tenaga kerja yang murah, masalah gender, kemudian masalah kekuasaan, serta masalah etnis. Next. Nah, tanggapan kelompok mengenai artikel ini. Next. Jadi, kelompok kami berpendapat bahwa artikel ini itu membahas masa lalu dari sudut pandang sejarah dan arkeologi, di mana sudut pandang sejarah itu membahas tentang peristiwa dan agen-agen atau pelaku yang terlibat, sedangkan arkeologi membantu dalam data material seperti bangunan yang masih ada dan bukti dokumentasi. Next. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan sampaikan pada hari Senin. Sampai jumpa. Terima kasih.